Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, mari kita lanjutkan diskusi kita dalam matematika ekonomi, di mana pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, pada pembahasan ini kita fokuskan kepada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas pada sebelumnya, baik itu pajak atau subsidi tentunya akan memberikan pengaruh terhadap keseimbangan pasar. Karena tentunya harga sesudah pajak atau harga sesudah subsidi akan mengalami perubahan. Nah, apakah kalian lebih suka membeli barang yang dikenai pajak atau membeli barang yang dikenai subsidi? Coba. Tentunya membeli barang yang dikenai subsidi, karena tentunya barang yang dikenai subsidi itu akan lebih hemat, jadi harganya akan lebih rendah. Misalnya saja nih, BBM bersubsidi. Nah, artinya kan ada nih pemotongan dari pemerintah. Kemudian ini rumah bersubsidi, itu harganya lebih rendah dibandingkan rumah non subsidi. Jadi ini akan kita bahas bagaimana pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Kenapa dia lawan atau kebalikan dari pajak? Karena pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar itu berbalikan dengan pengaruh pajak. Nah, kenapa kebalikan atau lawan dari pajak? Karena sebagaimana kita bahas tadi, bahwa subsidi yang diberikan oleh produksi atau penjualan suatu barang akan menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Nah, dengan adanya subsidi, produsen akan merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil sehingga harga jual lebih murah. Kebalikannya dari pajak, kalau adanya pajak, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih besar sehingga harga jual menjadi lebih besar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Kita lihat dari sisi persamaan permintaan dan penawaran. Nah, tentunya dengan adanya subsidi tadi, maka terjadi perubahan harga. Dengan adanya perubahan harga, kita lihat bagaimanakah persamaan permintaan dan penawarannya. Nah, untuk persamaan penawarannya yang awalnya itu sebelum subsidi berbentuk QS sama dengan C ditambah DP, maka sesudah subsidi akan berubah menjadi QSS. Artinya QS dengan subsidi sama dengan C ditambah D dikali P ditambah S. Jadi inilah persamaan penawaran sesudah subsidi, berubah ya menjadi QSS sama dengan C ditambah D dikali P ditambah S. Kemudian bagaimana dengan persamaan permintaannya? Nah, untuk persamaan permintaan, baik itu sebelum atau sesudah subsidi itu tetap, artinya tidak ada perubahan. Jadi QD akan sama dengan QDS. Persamaan sebelum subsidi sama dengan persamaan sesudah subsidi, yaitu sama dengan A dikurang BP. Paham ya? Nah, sekarang kita kan sudah bahas bagaimana persamaan penawaran dan bagaimana persamaan permintaan. Nah, untuk keseimbangan pasarnya bagaimana? Nah, untuk keseimbangan pasar dapat dicapai apabila QDS sama dengan QSS, yaitu persamaan permintaan sesudah subsidi samalah dengan persamaan penawaran sesudah subsidi. Ya, jadi konsepnya sama, persamaan permintaan sama dengan persamaan penawaran. Sehingga titik keseimbangan pasar setelah subsidi itu berbentuk ES, yaitu terdiri atas PS dan QS, di mana PS itu adalah harga sesudah subsidi dan QS jumlah keseimbangan sesudah subsidi. Paham ya? Nah, selanjutnya kita lihat berapakah besar subsidi yang diterima oleh produsen dan berapa besar subsidi yang diterima oleh konsumen, dan begitu pula berapa besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, pertama
kita lihat untuk konsumen. Berapakah subsidi yang dinikmati oleh konsumen? Nah, cara menentukannya yaitu SK subsidi konsumen sama dengan PE dikurang PS, di mana PE adalah harga keseimbangan sebelum subsidi dan PS adalah harga keseimbangan sesudah subsidi. Nah, jadi harga sebelum subsidi dikurangi harga sesudah subsidi, di mana tentunya harga sebelum subsidi itu akan lebih tinggi, jadi tidak akan mungkin hasilnya itu negatif karena pengurangan itu angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Jadi nanti kalau ada kalian menemukan negatif, coba periksa lagi, berarti ada yang keliru. Oke ya? Nah, sekarang bila ada besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen, maka akan ada besar subsidi yang dinikmati oleh produsen, yaitu SP subsidi produsen sama dengan S dikurang SK, di mana S itu adalah besar subsidi per unit dikurangi dengan besar subsidi yang telah dinikmati oleh konsumen. Nah, bagaimana kalau untuk pemerintah? Nah, pemerintah tentunya memberikan subsidi. Jadi, jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah, cara menghitungnya adalah S sama dengan S kecil dikali QS. Nah, perhatikan ya, di sini ada S, jangan salah nanti. Kalau S besar itu adalah jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Sementara kalau S kecil itu adalah jumlah subsidi per unit dikali dengan QS, di mana QS itu adalah jumlah keseimbangan sesudah subsidi. Jadi yang ditanggung pemerintah, cara menghitungnya adalah berapakah subsidinya dikali dengan jumlah keseimbangan sesudah subsidi. Paham ya? Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita lihat pembahasan soalnya. Dan baik, sekarang kita masuk ke dalam sesi pembahasan masalah, di mana masalah ini berkaitan dengan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jadi setelah pembahasan ini diharapkan kalian akan lebih mengerti terkait materi ini. Oke, kita baca terlebih dahulu masalahnya. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 15 dikurang P. Sedangkan penawarannya QS sama dengan min 6 ditambah 2P. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Pertama, berapakah harga keseimbangan serta jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi? Kedua, tentukanlah besarnya bagian dari subsidi yang diterima oleh produsen dan konsumen. Dan terakhir, tentukanlah jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Oke, kita bahas ya satu persatu masalah ini. Kita mulai dari mencari keseimbangan tanpa subsidi. Nah, untuk keseimbangan sebelum subsidi, kita menggunakan konsep keseimbangan, yaitu QD sama dengan QS. Nah, kita kan sudah punya QD, sudah punya QS, berarti kita tinggal mensubstitusikan apa yang telah diketahui. Dimana QD sama dengan 15 dikurang P, ya kita masukkan 15 dikurang P sama dengan QS, itu min 6 ditambah 2P, min 6 ditambah 2P. Selanjutnya kita selesaikan berdasarkan yang sejenis. Oke, kita satukan P dengan P, kemudian angka dengan angka. Nah, semisalnya min P kita satukan ke sebelah kanan, jadi min P kita pindah luaskan ke kanan sehingga jadinya plus P. Sedangkan di kiri tinggal 15, kemudian min 6 kita pindahkan ke kiri menjadi positif 6. Sehingga di kanan tinggal 2P. Nah, min P yang di kiri kita pindahkan ke kanan jadinya plus P. Paham ya? Nah, sekarang kita jumlahkan. 15 ditambah 6 itu 21 sama dengan 2P ditambah P itu adalah 3P. Nah, berarti P itu sama dengan 21 per 3, berarti 7. Jadi P itu sama dengan 7. Nah, berarti inilah harga keseimbangan sebelum subsidi atau PE. Nah, sekarang kita tentukan jumlah keseimbangan sebelum subsidi atau QE dengan cara mensubstitusikan apa yang telah kita dapatkan ini. Jadi, selanjutnya substitusikan PE sama dengan 7 ke QD atau QS ya. Jadi boleh pilih salah satu karena pasti hasil yang kita dapatkan akan sama. Semisalnya pertama kita coba untuk QD. Tadi QD kita adalah 15 dikurang P. Nah, substitusikan P sama dengan 7 ya.
Jadinya 15 dikurang 7 yaitu 8. Jadi jumlah keseimbangan sebelum pajak adalah 8 dengan mensubstitusikan kepada QD. Sekarang kita coba nih ya kepada QS. Nanti kalian boleh buat salah satu ya. Nah sekarang kita coba buatkan lengkap agar pemahaman kalian lebih dalam. Oke, kalau kita substitusikan ke QS, di mana QS kita adalah min 6 ditambah 2P, maka jadinya min 6 ditambah 2 dikali 7. Oke. Nah jadinya min 6 ditambah 14. Min 6 ditambah 14 adalah positif 8. Jadi jumlah keseimbangan sebelum pajak adalah 8. Baik itu jika kita mensubstitusikan kepada QD maupun apabila kita mensubstitusikan kepada QS, pasti jumlahnya akan sama. Oke, jadi sekarang kita telah menemukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa subsidi. Nah, jadi dapat kita tuliskan kesimpulannya bahwa harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi itu adalah 7, sedangkan jumlah keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi adalah 8. Nah, ini adalah bentuk keseimbangan pasar sebelum subsidi. Sekarang kita tentukan keseimbangan pasar dengan adanya subsidi. Nah, untuk keseimbangan setelah subsidi, pertama kita tentukan bentuk QD-nya dan bentuk QS-nya. QD sebelum dan sesudah subsidi itu tetap. Sehingga QDS itu sama dengan, kita tuliskan tadi berapa nih? 15 dikurang P. Jadi tetap ya 15 dikurang P, tidak ada perubahan. Sementara untuk persamaan penawaran setelah subsidi itu berubah. Tadi lihat sebelumnya itu min 6 ditambah 2P ya. Min 6 ditambah 2 kali P ditambah subsidi. Subsidinya adalah 1,5 sesuai dari soal ya. Jangan ragu dari mana letak 1,5 karena di soalnya ada. Nah, ini kita kalikan ke dalam. Oke, sehingga menjadi min 6 ditambah 2P, 2 kali P, 2P ditambah 2 kali 1,5 adalah 3. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya, bisa kita jumlahkan antara min 6 dan 3, sehingga hasilnya min 3 ditambah 2P. Jadi inilah QSS. Sehingga keseimbangan pasarnya menjadi QDS sama dengan QSS. Oke ya. Sekarang kita tinggal input nih, tinggal masukkan QDS kita 15 dikurang P ya. 15 dikurang P sama dengan QSS kita min 3 ditambah 2P. Paham ya? Nah, sekarang kita selesaikan dengan cara menjumlahkan dengan yang sejenis. Nah, yang sejenis yang mana? P dengan P, kemudian konstanta dengan konstanta. Kita pindahkan min P nya ke sini sehingga jadi positif P, kemudian 2P, sementara min 3 nya kita pindahkan ke sini sehingga di sini 15, min 3 dipindahkan positif 3. Paham ya? Jadi min 3 di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi plus 3. Kemudian min P di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif P. Paham ya? Oke, 15 ditambah 3 itu adalah 18. P ditambah 2P berarti 3P. Oke, berarti P sama dengan 18 dibagi 3. Berarti P sama dengan 6. Nah, jadi inilah harga setelah subsidi atau dikenal juga dengan PS. Nah, sekarang substitusikan ya. Substitusikan nilai PS itu sama dengan 6 ke salah satu, apakah itu ke QD atau ke QS. Nah, kita coba ya ke QD terlebih dahulu. Nah, tadi kita punya QD apa? QD sama dengan 15 dikurang P ya. 15 dikurang P. Oke. Nah, tinggal masukkan. Berarti 15 dikurang 6 sehingga jumlah keseimbangan setelah subsidi itu adalah 9. Atau caranya kita substitusikan nih ke QS ya. QS kita tadi setelah subsidi min 3 ditambah 2P. Min 3 ditambah 2P. Tinggal kita substitusikan. Berarti hasilnya min 3 ditambah 2 dikali 6. Berarti min 3 ditambah 12. Min 3 tambah 12 adalah 9.
Jadi inilah kesimpulan yang kita dapatkan setelah adanya subsidi. Harga keseimbangan sesudah subsidi adalah 6, sedangkan jumlah keseimbangan sesudah subsidi adalah 9. Nah, bila kita perhatikan dengan hasil yang kita dapatkan antara sebelum subsidi dengan sesudah subsidi, bisa kita lihat nih, sebelum subsidi harga itu adalah 7, sedangkan dengan adanya subsidi maka harga itu turun ya menjadi 6. Nah, selanjutnya kita lihat untuk jumlah keseimbangannya. Jumlah keseimbangan sebelum subsidi ada 8, sedangkan jumlah keseimbangan sesudah subsidi adalah 9. Karena tentunya seiring dengan penurunan harga, maka tentunya jumlah permintaan akan meningkat. Jadi dengan adanya subsidi ini dapat kita simpulkan bahwa harga akan menjadi turun, sedangkan permintaan akan menjadi naik. Oke ya, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu tentukanlah besarnya bagian dari subsidi yang diterima oleh produsen dan konsumen. Nah, yang pertama kita lihat besarnya subsidi yang diterima oleh konsumen. Masih ingat rumusannya untuk mencari besarnya subsidi yang diterima oleh konsumen? Atau kita bisa tuliskan itu sebagai SK, yaitu sama dengan harga sebelum subsidi dikurangi dengan harga sesudah subsidi. Jangan terbalik, kalau terbalik nanti hasilnya negatif, karena yang kita kurangkan adalah yang besar dikurang yang kecil. Nah, kalau harga sebelum subsidi kita nih 7 ya, sebelum subsidi harganya 7, sesudah subsidi tadi dapat harganya 6, berarti 7 dikurang 6 hasilnya adalah 1. Jadi besarnya subsidi yang diterima oleh konsumen adalah sebesar 1. Oke, nah bisa kalian menyimpulkan berapakah subsidi yang diterima oleh produsen? Ingat, berapa tadi subsidi yang diberikan oleh pemerintah? 1,5. Satunya sudah diterima oleh konsumen. Berarti produsen menerima berapa? 0,5 ya. Oke, kita buktikan ya. Nah, ingat rumusannya untuk mencari besarnya subsidi yang diterima produsen. Berarti SP ya, subsidi produsen berarti adalah besarnya subsidi dikurang dengan SK. Subsidi tadi yang diberikan pemerintah 1,5. Nah, sudah dinikmati nih oleh konsumen sebesar 1. Berarti yang dinikmati oleh produsen adalah 0,5. Oke. Jadi subsidi sebesar 1,5 itu satunya diterima oleh konsumen dan 0,5-nya diterima oleh produsen. Paham ya? Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Tentukanlah jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, sekarang untuk menentukan jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, kita tuliskan rumusannya, yaitu S besar sama dengan S kecil dikali dengan QS. Nah, di mana S itu adalah besarnya subsidi yang diberikan pemerintah, yaitu 1,5 ya dalam kasus ini. Kemudian ini sama dengan ya, di sini adalah subsidi dikali jumlah keseimbangan sesudah subsidi. Di mana tadi kita dapatkan bahwa jumlah keseimbangan sesudah subsidi adalah 9. Nah, kita substitusikan ke sini 9. Berarti 1,5 dikali 9 jadinya 13,5. Jadi sebesar 13,5 inilah jumlah subsidi yang dibayarkan pemerintah. Oke, gimana? Paham? Bila ada yang kurang jelas, silakan kalian putar ulang ya pada bagian tersebut atau boleh kalian tanyakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, bila kita buatkan grafiknya, maka akan dibentuklah grafik seperti ini ya. Diperhatikan di sini QD-nya tetap, yang berubah adalah QS-nya, fungsi penawarannya. Perhatikan ya, QS tanpa subsidi dan QS aksen dengan subsidi. Ya. Di titiknya kan bisa tahu nih ya, tadi keseimbangan sebelum adanya subsidi adalah sebesar 7 dan 8 ini loh ya kan. Dengan adanya subsidi sehingga keseimbangannya menjadi 6 dan 9. Maka keseimbangan pasarnya bergeser. Nah, untuk subsidi tentunya pergeserannya adalah ke bawah ya, karena harganya semakin turun. Berbeda nih dengan pajak. Kalau pajak pergeseran penawarannya itu ke atas karena harganya semakin naik. Sementara untuk subsidi, pergeseran untuk persamaan penawarannya adalah bergeser ke bawah karena harganya turun. Oke, paham ya? Bila ada yang kurang jelas, silakan bertanya.